do have a name. My name is Gladiator. Iklan bang. Asik. Ya, Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang mau ditanyakan kepada Profesor, silakan langsung saja, dan kita bisa langsung interaktif untuk berdialog. Apabila ada nanti jawaban-jawaban dari Prof, mungkin ada yang mau langsung dipertanyakan, bisa langsung komunikasikan. Mangga, silakan. Boleh. Saya dulu mau nanya, boleh Kang? Ini kok bisa ada iklan Alka-Kua, gimana caranya tuh? Ya, itu pesan sponsor. Dari mana dapat itu? Karena saya minum Alka-Kua tuh, kebetulan banget. Wih, bagaimana kesan-kesannya, Prof. Alka-Kua? Ini Alka-Kua ini saya baru coba 3 bulan, tapi saya sudah research ya. Saya coba sama orang-orang diabetes, saya eksperimen sama 308, saya dan kawan-kawan lah di luar negeri ya. Saya sebagai presiden Komusaf. Jadi saya punya 11.000 saintis lah di 25 negara. Nah, kita coba dengan 359 orang tuh. Dalam 3 bulan minum ini, rata-rata 20 ml per kilogram berat badan. Yang diabetes, 89% sembuh. Wow. Nah, baru saya pelajari strukturnya apa nih. Ternyata dia itu heksagonal dan nano. Nano itu udah kayak, Pak Kun mungkin bisa jelasin, udah kayak kuantum itu. Bisa masuk ke sel-sel yang nggak bisa dimasukin. Kalau kita gula itu kan gulanya nggak bisa masuk ke sel. Nah, melalui ini bisa masuk tuh. Gulanya bisa masuk. Makanya saya heran dapat dari mana Pak Rudi. Hebat. Ya. Oke, maaf Kang Kabayan. Ya, anyway, mudah-mudahan bisa menjadi manfaat buat kita semua ya. Ada informasi bagus, Alka-Kua air minum berjuta manfaat, bisa dikonsumsi, apalagi sudah ada survei dan terbukti bisa sampai 80% yang diabetes sembuh ya, Prof? Ya, itu kata saya ya, saya kasih bisa buktinya. Siap. Oke, kembali ke Gladiator Bangsa, silakan. Bapak Ibu sekalian, kami berikan waktu untuk berdialog dan diskusi kepada Prof. Barangkali yang bertanyakan, silakan. Biasanya Kang Aar tuh sekarang yang nanya. Kang Aar, mangga tuh, sudah di absen sama Prof. Ya. Dari tadi sebetulnya dari awal sudah disampaikan untuk bisa langsung interaktif, bisa interupsi ataupun Prof, saya mau bertanya. Tapi mungkin karena exciting, Prof. Semuanya fokus menampung dulu paparan-paparan dari Prof. Kang Aar sudah dibuka kameranya. Silakan barangkali katanya ada yang bertanyakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya Kang Kabayan. Siap. Terima kasih Prof. Penjelasannya sungguh memukau seperti biasa. Tadi yang mengganggu saya itu kesadaran bangsa kita itu rendah gitu ya Prof, di level 150. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah Prof mempunyai kiat untuk bisa mengakselerasi peningkatan level kesadaran bangsa kita, Prof, agar kita tidak GGA gitu, kayak kalau kata kayak anak sekarang tuh gini-gini aja, Prof. Jadi bisakah ada upaya ataupun tips untuk mengakselerasi level kesadaran bangsa kita, Prof? Terima kasih, Prof. Ya, ini pertanyaan bagus ya. Ini pertanyaannya bukan di style ya. Saya mau cerita soal kesadaran, karena banyak kata kesadaran orang nggak paham. Bahwa ada map of consciousness juga orang nggak paham. Jadi dalam rangka upaya itu saya harus memberikan analogi. Analoginya gini, ini ada satu dukun ya di Amerika Selatan, abad ke-14. Dukun itu disebutnya shaman, bahasa Inggrisnya. Jadi kedudukannya lebih tinggi daripada kepala sukunya. Jadi karena dia dianggap bisa berhubungan sama Tuhan. Satu saat dukun ini bilang ke kepala sukunya, kamu jaga rakyat karena saya mimpi Tuhan itu datang dari lautan. Jadi saya akan pergi ke lautan karena saya mau bertemu sama Tuhan. Oke, shamannya pergi jalan 3 hari, dia tunggu di bukit karena nggak ada siapa-siapa di lautan. Dia tertidur dan dia terbangun karena dia mendengar suara. Waktu dia buka mata, dia lihat di pantai banyak sekelompok orang. Lalu shaman itu pakai pakaian yang nggak seperti dia, pakaian. Dia bilang ini must be God, ini Tuhan ini yang datang. Lalu si shaman itu datang, dia menyembah. Engkau pasti Tuhan yang datang dalam mimpiku. Lalu orang itu bilang, enggak, saya bukan Tuhan. Saya manusia, sama seperti kamu.
Dia bilang, nggak mungkin, kamu pasti Tuhan. Bagaimana kamu bisa datang ke sini? Ini adalah lautan begitu besar. Lalu orang itu bilang, saya naik kapal, 3 buah kapalnya. Ini kapalnya besar-besar. Si syamannya nggak bisa lihat itu kapal. Pertanyaan saya, kenapa si syaman itu nggak bisa lihat itu kapal? Soalnya terlalu besar. Kenapa? Kenapa si syaman itu tidak bisa melihat itu kapal? Di depannya dia nggak bisa lihat. Makanya dia percaya ini jadi Tuhan. Tuhan mana? Jadi kalau saya bicara tadi pertanyaan Pak Ar, soal kesadaran, saya mau bicara soal kesadaran, berbusa-busa. Kalau you belum lihat kapalnya, you nggak akan ngerti. Paham Pak Ar? Yap. Orang ini namanya, Prof. orang ini yang naik kapal 3 biwa itu, kasih tahu ke syaman. Syaman itu dianggap udah dukun yang punya, nggak bisa lihat kapalnya. Jadi yang melihat apa? Mata atau kesadaran? Kesadaran, Prof. Kesadaran. Jadi kalau dijelaskan dulu, kalau nggak ngerti, arti kesadaran itu dalam. Kemudian Columbus pergi ke desa itu, dibawa sama syamannya. Syamannya bicara sama ribuan rakyatnya. Loh, dia ini Tuhan. Dia datang dari air. Lalu si Columbus kasihan kan, lihat bodoh-bodoh nih orang. Lalu dia ambil parang, ada pohon, dia potong pohonnya. Lalu dia bikin kapal-kapalan. Lalu dia bilang, bahasa Spanyol, kapal itu barco. Cuesta un barco. Ini adalah sebuah kapal. Rakyat itu nggak pernah lihat kapal itu apa. Dan setelah lihat pun dia nggak tahu fungsinya apa. Lalu kapal itu ditaruh di sungai sama Columbus, bisa jalan. Dia taruh orang-orangan. Baru rakyat di situ lihat, oh ini fungsinya kapal, ini arti kapal yang sesungguhnya. Lalu Columbus bilang, mau lihat kapal yang besar? Oke, mereka jalan lagi. Dari jarak 100 meter ketika sampai ke pantai, baik si syaman mau rakyatnya bilang, oh itu kapal tuh. Baru mereka tahu. Baru mereka bisa punya. Jadi pertanyaannya Pak, kalau bagaimana kita bisa meningkatkan level kesadaran bangsa kita? Kalau kapalnya aja mereka nggak tahu. Map of consciousness bahwa kesadaran itu bisa diukur, dia nggak tahu. Bahwa Pak Kabayan punya level kesadaran yang berbeda dengan Pak Ar. Pak Hashim punya berbeda. Kita berbeda-beda level kesadaran kita. Tapi secara kelompok di sini, kelompok gladiator bangsa, ada angkanya. Mungkin level kesadaran kita bukan 150, mungkin 250. Secara kolektif. Jadi ada kesadaran individu, ada kesadaran kolektif. Pertanyaan Pak Har juga tadi bagus. Bagaimana meningkatkan level kesadaran? Saya mau cerita soal Hitler. Hitler itu seorang kopral. Dia perang dunia, waktu perang dunia pertama, Jerman hampir menang. Tapi diintervensi oleh sekelompok orang Yahudi yang pergi ketemu dengan Perdana Menteri Inggris, bilang kita biayain kamu, pokoknya kamu harus menang. Saya biayain, kalau menang kasih ya Palestina buat kita. Itu sejarahnya tahun 1915. Kemudian Jerman kalah, mereka harus bayar pampasan perang dan Jerman menjadi jatuh miskin. Karena ada perjanjian Versailles, mereka harus bayar pampasan perang. Udah kalah perang harus bayar pampasan perang. Lalu ada seorang yang punya kesadaran lebih tinggi dibandingkan rakyat Jerman, yang namanya Hitler, Adolf Hitler. Dia bicara di alun-alun, dia bicara mengenai ini nggak benar. Kita nggak bisa dijajah seperti ini. Waktu dia bicara, orang-orang nggak ada yang dengar. Kenapa? Karena kesadaran yang lain itu rendah. Mereka nggak bisa lihat kapalnya yang diomongin oleh Hitler. Tapi kemudian ada 7 orang yang mendengar. Ini yang diomongin sama orang ini, tiap hari dia ke alun-alun. Dia ngomong, dia kasih informasi. Ya, dia ngomong. Benar yang diomongin. Dari 7 orang ini terjadi kesadaran grup 7 orang yang punya kesadaran di atas rakyat Jerman. Dari situ berkembang menjadi satu partai, kesadaran partai. Kemudian menjadi kesadaran bangsa. Partai Nazi itu menang bukan karena diktatorship, mereka menang dengan pemilu. Dan pada tahun itu 1930 terjadi Great Depression. Ekonomi Jerman jelek sekali. Kalau mau beli roti, satu roti harganya 25.000 mark. Kita kalau beli roti di situ harus pakai koper ditimbang. Tapi hanya dalam waktu 6 tahun. Jerman sudah bikin Mercedes, bikin Volkswagen, bikin jalan tol, bikin autobahn, bikin olimpiade. Jerman menjadi negara yang paling maju. Kenapa bisa gitu? Karena kesadaran. Dari kesadarannya itu,
lahirlah konsep yang disebut politik ekonomi. Selang beberapa dekade kemudian, karir Hitler melonjak menjadi kanselir. Dan saat Presiden Paul von Hindenburg meninggal dunia, ia mengangkat dirinya sebagai Führer atau komandan tertinggi para militer Nazi. Lalu bagaimana Hitler membangun ekonomi Jerman yang hancur setelah partai Nazi berkuasa? Dikutip oleh BBC, Adolf Hitler sebenarnya banyak menguraikan ide-ide pembangunan ekonomi negara dalam buku karangannya, Mein Kampf. Hitler meluncurkan program mandiri sekaligus untuk menghilangkan pengangguran di Jerman. Hitler bahkan memiliki target ambisius, yakni tak ada satupun pengangguran resmi di Jerman pada tahun 1939. Cara yang dilakukan Hitler yaitu dengan menggencarkan program-program infrastruktur yang menyerap banyak tenaga kerja Jerman, seperti pembangunan jalan, kereta api, dan perumahan. Hampir seluruhnya didanai negara, sebagian lagi berasal dari utang luar negeri. Selain itu, di era Nazi, banyak proyek mercusuar yang didanai pemerintah, seperti pembangunan rumah sakit, bendungan, gedung teater, hingga stadion. Untuk mendukung semua pembangunan infrastruktur tersebut, Dinas Tenaga Kerja Jerman atau Reichsarbeitsdienst atau apapun itulah, didirikan pada tahun 1935. Tugasnya adalah mewajibkan dan mendoktrin pemuda yang dipekerjakan dalam skema pekerjaan umum selama 6 bulan. Para pekerja ini diberi ban lengan, sepeda, dan sekop, dan mereka diperintahkan untuk pergi ke lokasi konstruksi terdekat. Mereka juga diperintahkan untuk bekerja di sektor lain seperti pertanian. Sifatnya sukarela pada awal penerapan, tetapi wajib dari tahun 1935, di mana setiap pria berusia antara 18 hingga 25 harus ikut bekerja dalam upah yang cukup. Selain infrastruktur sipil, selama berkuasanya partai Nazi, banyak pekerja terserap untuk membangun proyek-proyek militer dalam skala masif. Pesatnya pembangunan militer Jerman memicu pertumbuhan industri persenjataan yang sebelumnya sempat mati suri. Secara tidak langsung, industri militer membuat industri terkait seperti industri baja, industri pesawat terbang, dan pembuatan kapal berkembang maju di era Nazi yang pada akhirnya bisa menyerap banyak pekerja. Industri senjata berkontribusi atas sebagian besar pertumbuhan ekonomi antara tahun 1933 dan 1938. Program persenjataan kembali dimulai segera setelah Hitler berkuasa, namun baru secara resmi diumumkan Hitler pada tahun 1935. Pada tahun 1933, dana sebesar 3,5 miliar mark dihabiskan untuk memproduksi tank, pesawat terbang, dan kapal. Dan pada 1939, yang jumlahnya menjadi 26 miliar mark. Ini menciptakan jutaan pekerjaan bagi pekerja Jerman. Penggunaan minyak, besi, dan baja semuanya 3 kali lipat, menciptakan berbagai pekerjaan yang berbeda di sektor lain. Sisi baik dari Nazi Jerman adalah soal infrastruktur jalan tol atau Autobahn. Hitler membangun ribuan jaringan jalan tol di Jerman hanya dalam kurun waktu singkat yang saling menghubungkan kota-kota industri sepanjang 7.000 km. Pembangunan Autobahn juga menyerap 80.000 pekerja selama masa konstruksinya. Pembangunan jalan tol yang masif ini mendorong pertumbuhan industri otomotif Jerman. Industri di Jerman sangat terbantu dengan kehadiran jalan tol yang dibangun Nazi karena ongkos logistik yang turun drastis. Di era Nazi, Jerman benar-benar menutup hampir semua barang impor yang masuk ke negaranya. Impor hanya diizinkan untuk barang-barang yang bersifat strategis dan tak mampu diproduksi di dalam negeri. Untuk kemandirian pangan, lahan-lahan juga dibuka untuk membuat kebutuhan pangan tercukupi dari dalam negeri, baik dari sektor pertanian maupun peternakan. Selain tak ada persaingan dengan komoditas pertanian impor, para petani Jerman juga menikmati subsidi dari pemerintah.
Kehidupan Jerman di era Nazi bisa dibilang banyak mengalami perbaikan. Setiap orang memiliki pekerjaan dan upah yang cukup. Nazi sampai mendirikan badan untuk menyelenggarakan hiburan bagi warganya, bernama KDF. Badan tersebut menyelenggarakan hiburan rakyat seperti bioskop, teater, dan paket liburan, yang semuanya diberikan secara gratis dengan syarat-syarat tertentu yang tak begitu sulit. Orang Jerman yang bekerja di konstruksi juga diberikan akses untuk fasilitas umum, seperti rumah sakit dan pendidikan. Bahkan, Nazi merancang skema untuk memungkinkan pekerja membeli mobil Volkswagen Beetle dengan pembayaran cicilan mingguan yang kecil. Jenderal Werner von Blomberg diperintahkan untuk melaksanakan keputusan Adolf Hitler. Keputusan tersebut kemudian juga dibacakan Goebbels di depan 12.000 rakyat Jerman yang berkumpul di sebuah pusat olahraga. Sorak-sorai pun membahana. Banyak warga kala itu menganggapnya sebagai sebuah harapan baru. Jerman diserang Perang Dunia Kedua, dia nggak mau. Saya punya banyak dokumenternya. Dia nggak mau perang, dia pengen damai. Waktu dia masuk ke Prancis menyebarkan perjanjiannya, itu ditaburkan bunga di jalan. Tapi pelajaran politik ekonomi tidak pernah diajarkan di university. Kenapa? Karena kalau itu diajarkan, maka tidak ada lagi penjajahan ekonomi. Saya mengajar di Harvard. Yang diajar adalah filsafat barat yang mengenai liberalisme yang membuat kita tergantung. Pinjam uang dari IMF, oke. Itu gitu. Ya, jadi perlu kesadaran. Kita harus tahu kesadaran peta dunia seperti apa. Kita harus tahu dunia kita secara financial diatur oleh siapa. Saya tahu karena saya pemain, saya di dalam. Nanti saya kasih lihat ya gurita dari penguasaan uang dunia yang bisa menjajah negara siapa saja. Jerman nggak mau. Jerman itu mau import apel satu buah pun nggak bisa. Bayangin, mereka nggak punya minyak, mereka hanya punya batu bara di Ruhr. Tapi mereka bisa waktu perang, mereka punya pesawat, nggak ada satupun minyak yang import. Batu baranya semua dirubah menjadi minyak. Kita batu bara kita diapain? Yang jadi kaya. Dobral, Prof. Itu penjajahan, bro. Lihat sih rakyat miskin. Tapi yang punya tambang batu bara, tanahnya pun bukan mereka, mereka hanya dapat konsesi. Diekspor habis-habisan. Jadi forum ini adalah forum untuk memulai orang paham apa artinya kesadaran. Gitu Pak Ar, mudah-mudahan menjawab. Saya ambil contoh Jerman tadi. Ya. Terima kasih, Prof. Iya, bukan mata ya untuk itu, tapi kesadaran ya. Kesadaran, iya benar, Kang. Bangsa Indonesia mah sadar-sadar. Besok sadar, Kang, besok. Here's a question for you. Do you actually see with your own eyes? So the eyes will decode the information that's in front of you and construct an image. But where is that image then actually seen by you in your own experience? Most people would say in the brain, but that doesn't answer the question. The brain certainly processes the image, but where is it then actually seen and by whom? The image is only finally seen in consciousness. So just like the image of this video is being held on your computer screen, your actual vision is only made possible by consciousness, which is what you actually are. Consciousness is the very thing in which seeing, hearing, and all the other senses actually occur. It is also what you are in essence. You're much closer to consciousness as an identity than you are to the body-mind. But this is all completely beyond any thought or concept. It can't be understood by the mind. It's only that we start to be more in touch with consciousness itself.